Halo, kembali lagi di Bagi Bola. 5 pemain yang paling menonjol saat Indonesia versus Karakau. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Karakau 2-1 dalam laga uji coba FIFA Matchday Selasa 20 September 2022. Berikut 5 pemain timnas yang tampil apik saat mengalahkan Karakau. Timnas Indonesia meraih kemenangan berkat gol-gol yang dicetak oleh Dimas Drajat dan Dendi Setiawan. Sedangkan 1 gol Karakau yang diceploskan oleh Jeremy. Kemenangan kedua atas Karakau yang diraih tim racikan Sinteyong berkat daya juang yang ditunjukkan pemain di lapangan. Beberapa pemain bahkan memperlihatkan penampilan yang menonjol kontra Karakau di laga uji coba yang kedua. Witan Sulaiman layak disemati sebagai man of the match di laga ini. Pemain AS Rencin itu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Karakau. Gol pertama yang dicetak Dimas Drajat tercipta andil Witan Sulaiman. Tembakan keras Witan dari luar kotak penalti setelah lebih dulu mengecoh pemain Karakau. Tidak mampu dengan sempurna dihalau kiper Triboda. Bola muntah dengan cekatan disambar Dimas Drajat yang berada dalam posisi tidak terkawal dengan mudah menceploskan bola. Setelah itu Witan memberikan assist untuk gol penentu kemenangan yang dijaringkan Dendi Setiawan di jelang babak kedua usai. Secara keseluruhan Witan benar-benar memikat sepanjang pertandingan. Rahmat Irianto, sapaan akrab dipanggil Rahmat, memang tidak mencetak gol atau memberikan assist di laga ini. Namun perannya sebagai pemain bunglon di laga ini benar-benar krusial dalam kemenangan merah putih. Teritorial Rian ditempatkan sebagai pemain belakang. Namun di lapangan pemain Persib itu justru banyak bermain di lini tengah berduet dengan Ricky Kambuaya. Determinasi dan aktivitas Rian di lini tengah membuat pemain Karakau seperti dua saudara Leandro dan Jujinho tidak leluasa dalam bermain. Meski lebih bertipikal defensif, Rian dalam beberapa kesempatan juga kerap naik turun membantu serangan timnas Indonesia. Daya juangnya di lini tengah memberi energi lebih dalam kemenangan timnas. Dimas Drajat kembali memberi bukti ketajamannya sebagai nomor punggung 9. Penyerang Persikabo itu mencetak gol yang sempat membawa timnas unggul atas Karakau. Sebagai penyerang, Dimas juga efektif membuka ruang untuk rekan-rekan setimnya saat timnas Indonesia kehilangan bola. Pemain U19 itu jadi pemain pertama yang memberikan tekanan kepada pemain belakang Karakau di area permainan mereka. Kerja keras Dimas Drajat saat menyerang dan bertahan memperlihatkan Sinteyong tidak salah pilih. Berlahan tapi pasti pemain kelahiran Gresik Jawa Timur itu memperlihatkan jadi sosok yang diandalkan di lini depan. 1 gol ke gawang Karakau di pertemuan kedua juga menunjukkan ketajaman yang dimiliki Dimas Drajat. Di laga uji coba pertama, Dimas Drajat mencetak gol penentu kemenangan lewat tendangan Fehil ke gawang Karakau. Yakob Sayuri bisa dikatakan sebagai pemain yang tampil melebihi kemampuannya. Di 2 laga uji coba, winger PSM itu membuat mata banyak pihak bahwa ia juga bisa menjadikan sosok yang diandalkan di timnas. Yakob menunjukkan bisa tampil konsisten sebagai Yakob Sayuri bisa tampil konsisten meski memerankan 2 posisi berbeda saat menang atas Karakau. Di laga awalnya bermain sebagai bek kanan yang kemudian berubah di tengah babak kedua menjadi bek kiri. Yakob yang sebenarnya berposisi asli sebagai pemain sayap berhasil mematikan pergerakan pemain andalan Karakau, Kenji Gorge. Permainan ngotot dan tanpa kompromi ditunjukkan saudara kembar Yance Sayuri dalam mengawal sektor kanan pertahanan timnas Indonesia. Saat pertama Arhan ditarik keluar, Yakob Sayuri bergeser di posisi bek kiri. Meski bermain tidak di posisi biasanya, Yakob Sayuri memperlihatkan kelebihannya sebagai pemain serba bisa yang sangat berguna dalam racikan Sinteyong. Dendi Setiawan benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan yang didapatnya dengan optimal di laga kedua bermain bersama timnas Indonesia. Pemain Bayangkara itu berhasil mencetak gol pertama
semuanya. Pemain yang pertama bermain di Persela Lamongan harus rela duduk di bangku cadangan. Namun kesempatan yang diberikan Sinteyong tidak disia-siakan Dendi. Ia berhasil memberikan perbedaan dengan mencetak gol penentu kemenangan, memanfaatkan umpan dari Witan Sulaiman. Menariknya, Dendi diplot sebagai penyerang tengah di laga uji coba ini. Posisi ini sebenarnya sudah jarang dimainkan Dendi karena ia lebih sering ditugaskan bermain sebagai penyerang sayap di klubnya karena memiliki kecepatan yang mumpuni.